Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Effendi Kusumadi Sufyan, SPDMT, dosen Fakultas Teknik Universitas Tidar. Saya akan mengampu mata kuliah proses manufaktur, sebagaimana bidang keahlian saya yaitu rekayasa sistem manufaktur. Mata kuliah ini membahas tentang sistem manufaktur di industri, kemudian bagaimana proses pengecoran logam, kemudian bagaimana proses permesinan, baik itu konvensional dan non-konvensional, kemudian juga membahas tentang penyambungan serta perencanaan dalam proses manufaktur untuk dilakukan di industri. Adapun CPL pada mata kuliah ini yaitu terdiri dari CPL 2 dan CPL 5 sebagaimana tertera di dalam RPS yang telah divalidasi oleh koordinator prodi dan gugus mutu prodi. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memenuhi 4 CPMK. CPMK yang pertama yaitu bagaimana mahasiswa bisa memahami tentang sistem manufaktur di industri, bagaimana mahasiswa bisa memahami tentang proses pengecoran, bagaimana mahasiswa memahami tentang proses pembentukan pada logam, kemudian bagaimana mahasiswa bisa menerapkan ketiga-tiganya di dunia industri. CPMK yang kedua yaitu bagaimana mahasiswa memahami tentang proses pemesinan konvensional dan non-konvensional. Kemudian CPMK yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami proses pemesinan kontak dan non-kontak. Kemudian CPMK yang keempat, diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang bagaimana pelapisan dan bagaimana penyambungan pada logam dan bagaimana penerapannya di industri. Mata kuliah ini akan berjalan sebanyak 14 kali pertemuan dan ditambah 2 kali ujian. Yang pertama ujian yaitu UTS, yang kedua yaitu ujian UAS, di mana masing-masing ujian memiliki beberapa nilai tertentu. Kemudian dari 14 kali pertemuan, pembelajaran akan berlaku 2 metode. Yang pertama adalah metode student center learning, di mana mahasiswa diharapkan aktif untuk berbicara, memberikan pendapat dan memberikan tanggapan di kelas, juga dengan teacher learning center, yaitu bagaimana dosen memberikan materi yang lebih mendalam kepada mahasiswa sebagai bahan diskusi dan bagaimana materi itu bisa diserap dengan baik oleh mahasiswa. Untuk penugasan, mahasiswa juga ada penugasan secara mingguan, yang mana setiap materi akan ada tugas yang harus diselesaikan oleh mahasiswa di minggu berikutnya. Kemudian juga ada kuis yang nantinya akan kami buat untuk tidak terjadwal agar mahasiswa itu selalu standby untuk belajar setiap saat. Kemudian ada juga penilaian untuk project. Nah, itu yang akan menjadi penilaian yang terbesar di mata kuliah ini. Project terdiri dari problem based learning dan ada project based learning yang nanti masing-masing akan menyumbang nilai untuk nilai akhir mata kuliah, yang mana akan dilakukan oleh mahasiswa sepanjang perkuliahan berjalan. Pada pertemuan pertama mata kuliah ini akan dimulai dulu dengan kontrak kuliah sebagai bahan acuan untuk memudahkan proses dan kelancaran perkuliahan selanjutnya. Kemudian baru akan diteruskan tentang bagaimana memberi motivasi kepada mahasiswa. Kemudian akan dilanjutkan dengan penjelasan materi pertama yaitu tentang sistem manufaktur yang ada di industri. Assalamualaikum. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang tidak ada? Ada yang sedih? Ada yang deg-degan? Semoga semuanya sehat selalu. Bertemu lagi dengan saya di semester ke-4 dengan mata kuliah. Apa ini mata kuliah? Proses manufaktur. Di awal, sebagaimana anjuran dari universitas, kita harus sepakati dulu kontrak perkuliahan. Untuk kontrak perkuliahan pada mata kuliah ini, seperti halnya jadwal yang Anda sudah miliki, kita laksanakan di hari Rabu pukul 15.35 di ruang E303. Dan untuk bahan belajar Anda selama 1 semester, kita menggunakan 3 buku utama. Yang pertama adalah Manufacturing Engineering and Technology karya Kalpakjian, Serope and Smith. Nah, ini
Kalau saya acuannya 2009, tapi kalau Anda mendapatkan yang terbaru malah lebih bagus ya. Nah, buku ini cukup terkenal dan banyak digunakan di beberapa mata kuliah, bahkan banyak kampus juga menggunakan. Kemudian Anda bisa dukung dengan buku Introduction to Manufacturing Process. Nah, ini karya John A.C. Pegangan saya tahun 99, tapi kalau Anda mendapatkan yang terbaru juga boleh. Enaknya apa yang kedua sebagai pendukung, yaitu dia ada versi bahasa Indonesia. Kalau yang pertama adalah versi bahasa Inggris total, belum ada versi Indonesianya. Kemudian kalau yang ini sudah ada versi Indonesianya. Kemudian untuk bagian pemesinan nanti akan kita gunakan teori dan teknologi proses pemesinan karya Pak Taufik Rohim. Nah, dia dosen ITB. Nah, ini keluaran 93. Kita mulai dari sejarahnya. Kurang lebih seperti ini sejarah. Lanjut. Dari era prasejarah hingga tahun 1750. Jadi prasejarah itu sudah mengenal namanya proses manufaktur. Kalau dari skematik gambar ini, Anda bisa lihat orang menggunakan material yang manual atau bahan manual. Bahkan mungkin yang tidak ada di gambar ini, zaman dahulu kala ada orang memukul dengan kayu, dengan tulang, ya. Kemudian apalagi? Anda bisa contohkan zaman dahulu kalau mau membuat sesuatu menggunakan batu, ya. Apalagi batu, kayu, apalagi yang digunakan untuk membuat sesuatu? Tali. Menggunakan, kalau tali biasanya digunakan apa? Akar, ya. Nah, zaman dahulu sudah untuk mengikat menggunakan akar. Kemudian di periode berikutnya ada revolusi industri, yaitu mulai tahun 1760 hingga 1840. Ini revolusi industri yang pertama. Jadi yang dikenal sebagai mekanisasi. Nah, di dalam hal mekanisasi ini manusia sudah berpikir bagaimana sih kita membuat sesuatu benda atau suatu produk itu akan lebih mudah dengan memanfaatkan kondisi yang ada di alam sekitar. Selain itu kondisi di alam sekitar kita manfaatkan lebih jauh, kita membuat sesuatu untuk mempermudah pekerjaan. Sehingga di sini sudah dikenal namanya mekanisasi. Tanpa kita memahami yang ada di dalam sini, mau ke depan kan susah. Jadi kita pahami dulu bagaimana revolusi industri 1, 2, dan 3 dalam menunjang ke revolusi industri yang keempat. Sehingga nanti ketika dunia makin berkembang, kitanya juga makin berkembang juga. Oke. Dari sini, dari sejarah ini, sekarang ada pertanyaan selanjutnya. Apa yang disebut sebagai proses manufaktur? Sebelum kita jawab, kita lihat dulu. Jadi untuk membuat kopi apa yang kita butuhkan pertama? Kopi. Kopinya apa? Biji yang begini atau kopi yang bubuk. Kemudian apalagi selain kopi bubuk yang kita butuhkan? Air. Selain itu apalagi? Gelas. Jadi ada kopi, ada air, ada gelas. Diapakan? Dicampurkan menjadi satu, diaduk kemudian menjadilah suatu kopi. Kemudian sebelum menjadi suatu kopi, sebelum menjadi suatu bubuk kopi, jauh lagi sebelum menjadi kopi yang berupa biji, berasal dari mana? Biji kopi berasal dari mana? Dari kebun, ya, dari kebun kopi. Dan nantinya dipanen, kemudian dikondisikan sedemikian hingga dia menjadi biji kopi yang siap dikonsumsi. Terbayang nggak ada prosesnya dari awal sampai akhir? Yang pertama kita dulu memanen biji kopi. Manual bisa? Jadi seperti yang tadi ya, era sejarah. Kalau manual bisa tidak? Bisa. Kemudian setelah dipanen di proses selanjutnya ya, baik dijemur, disangrai dan lain-lain, manual bisa? Menggunakan alat? Bisa juga. Kemudian sampai di kita, kemudian menjadi biji kopi atau bubuk kopi. Tadi kita sudah membuat kopi, betul? Kita ini boleh kita minum. Kalau sudah jadi, boleh kita masukkan ke dalam kulkas. Untuk apa?
didinginkan, agar lebih dingin dan kita bisa minum di waktu lain. Nah, sehingga dari ide itu muncullah adanya kopi siap minum yang dalam botol ya. Nah, itu sudah berkembang sampai sekarang. Sudah ada kopi yang kita harus buat sendiri, ada kopi yang siap saji. Oke, kita lihat ilustrasi yang kedua. Gambar apa ini? Sepeda. Kalau yang ini komponen sepeda. Jadi sebelum jadi sebuah sepeda, maka suatu sepeda harus dirakit dengan bahan berupa komponen sepeda. Betul? Komponen sepeda yang paling pertama apa yang harus dimiliki oleh sepeda? Rangka. Rangka bisa berdiri sendiri? Butuh apa dia? Butuh rodanya ya. Setelah mendapatkan roda, rangka butuh apa lagi? Stang setirnya ya. Kemudian butuh apa lagi? Sadel jok mana? Ya, ada sadel joknya. Kalau semuanya sudah dirakit menjadi satu, maka jadilah suatu produk yang disebut sebagai sepeda. Sekarang kita lihat satu-satu. Mulai dari ban. Kira-kira ban dengan rangka cara buatnya sama? Kalau ban dibuat dari apa ya? Karet. Kalau rangka? Besi. Berarti kan ada perbedaan cara membuat. Jadi ketika ada perbedaan cara membuat, maka berarti ada macam-macam proses manufaktur ya, proses produksi. Dari ban, rangka, kemudian jok dan setir kemudian menjadi sepeda, itu namanya proses perakitan menjadi satu. Sama halnya dengan tadi kopi, ada air, ada gelasnya, hingga menjadi suatu produk. Nah, maka itu kita harus telah untuk membuat suatu ban itu gimana sih caranya? Untuk membuat rangka bagaimana sih caranya? Kemudian untuk membuat setir jok bagaimana sih caranya? Kemudian setelah tahu caranya, kemudian kita berpikir apa bahannya. Setelah tahu apa bahannya, kita dapatkan dari mana. Itu nanti akan kita pikirkan. Kita lihat ilustrasi yang ketiga. Apa ini ada pernah lihat? Ini blok mesin. Mungkin ada yang masih kurang familiar. Sebenarnya kalau mobil dibuka itu isinya ini. Yang namanya blok. Isinya cukup banyak. Yang pertama di sini kita bisa lihat di sini ada silinder. Ya, silinder kan ini adalah kepala piston. Dia yang bagian atasnya piston, yang mana dia akan menjadi sistem penggerak utama pada suatu mesin atau motor bakar bahasanya. Yang mana dia dibuat dari aluminium dengan proses cast. Di cast di sini bisa dibayangkan menjadi casting aluminium. Di cast aluminium adalah aluminium yang di casting atau dicor. Nah, nanti akan kita pelajari minggu depan bagaimana proses casting. Kemudian di sini ada apa yang silinder bore liner. Jadi letaknya silinder. Dia terbuat dari iron. Prosesnya juga diproses casting. Jadi sama-sama diproses casting atau pengecoran, namun beda material. Di sini ada aluminium, ada iron. Kemudian di sini ada connecting rod. Ternyata connecting rod berbeda cara pembuatan. Dia menggunakan powder metal. Dia tidak menggunakan proses casting, tapi menggunakan metal powdering. Nah, nanti akan kita bahas di terakhir ya tentang mekanika metal powdering. Kemudian di sini ada piston. Nah, piston ini dibuat dari cast aluminium yang dilengkapi dengan grafit. Jadi grafitnya adalah untuk pelapis dari cast iron. Kenapa? Karena pada piston itu dia akan berlaku gesekan. Jadi untuk melindungi cast aluminium ini, maka dilindungi menggunakan grafit coated. Itu nanti akan kita pelajari di minggu ke-12 tentang lapisan. Kemudian setelah kita tahu prosesnya apa, tahu bahannya apa, berikutnya kita berpikirkan ya, material properties are required. Jadi kalau kita tahu bahannya, propertiesnya yang bagaimana yang kita butuhkan.
Setelah kita tahu propertinya yang kita butuhkan bagaimana, kemudian kita ada manufacturing atribut. Manufacturing atribut adalah proses apa saja yang kita butuhkan. Kemudian berikutnya ada would the material and processing strategy change if design quantity is dari 10.000 ke 1 juta. Jadi kalau kita produksinya 1.000 tiba-tiba 1 juta, itu apa sih yang harus dirubah? Nah, nanti semuanya akan kita pikirkan dalam suatu skematika sistem manufaktur. Oke, dari 3 ilustrasi ini, apa yang Anda bisa simpulkan dari proses manufaktur? Boleh? Ada yang bisa menjawab? Apa tadi proses manufaktur akhirnya? Boleh saya sambil mengingat suaranya Aji ya? Ada Aji? Nah, apa proses manufaktur Aji? Proses manufaktur adalah proses di mana per step atau tata cara pembuatan suatu benda itu dari material satu terus lanjut ke proses manufaktur seperti CNC atau di bor. Nah itu mungkin itu Pak. Oke, terima kasih Haji. Atau berikutnya saya ingin jawaban misalkan siapa ya? Mas Arif ada ya? Proses barang mentah menjadi barang jadi. Oke, jadi proses barang mentah menjadi barang jadi. Selanjutnya saya coba meminta pendapat dari ada Mbak Evi di sini. Iya. Kira-kira apa yang Anda bisa jelaskan tentang proses manufaktur? Proses manufaktur itu dari suatu produk dibuat dari beberapa komponen yang kemudian nanti dirakit melalui beberapa proses. Oke, terima kasih jawabannya. Secara teknis, manufacturing adalah proses pengolahan bahan mentah melalui proses fisika dan kimia untuk mengubah bentuk, sifat, dan atau tampilan ya, untuk membuat suatu komponen atau produk. Kalau kita lihat gambar yang bawah, manufaktur juga memiliki makna secara ekonomis. Yang secara teknis kita tadi merubah raw material atau bahan mentah menjadi bahan jadi. Kemudian kalau secara ekonomis kita adalah merubah bahan mentah menjadi bahan yang memiliki nilai tambah. Jadi manufaktur ini punya dua pengertian. Yang pertama secara teknis. Secara teknis kita memang melalui fisika maupun kimia, bahkan mungkin sekarang ya ada mechanical biological ya. Nah, itu kita sudah bisa merubah raw material menjadi barang setengah jadi yang nantinya bisa dikonsumsi langsung atau barang yang jadi. Jadi barang setengah jadi itu artinya bisa dijual atau digunakan langsung tanpa pelengkap atau yang sudah lengkap. Nah, contohnya tadi misalkan kita jual kopi bubuk bisa tidak? Bisa. Kalau kita jual kopi yang sudah jadi bisa. Jadi kita bisa jual kopi itu setengah jadi atau setengah jadi. Melalui beberapa step atau proses. Yang pertama di sini membutuhkan yang namanya machinery atau alatnya. Setelah itu, setelah ada alat, butuh machinery itu mesin ya, ada mesinnya. Kemudian setelah mesin butuh alatnya. Setelah ada mesin dan ada alat, butuh tenaganya, tenaga listrik atau tenaga air yang tadinya kalau revolusi industri. Kemudian yang terakhir butuh pekerjanya. Jadi adanya pekerja, adanya alat, adanya sumber daya dan adanya mesin, kita bisa merubah raw material menjadi. Kemudian secara ekonomis sebenarnya kita tidak serta-merta membuat suatu benda baru dari barang mentah, tapi kita perlu juga meningkatkan value-nya. Akan percuma jika kita membuat suatu barang tapi tidak ada peningkatan secara value. Maka secara ekonomis manufaktur adalah transformasi bahan mentah pada bentuk yang memiliki nilai tambah. Kita modal $1 akan menghasilkan $3 dengan tahapan proses manufaktur. Oke, kalau
kita melihat dari pertemuan internasional tahun 1983, manufacturing adalah satu rangkaian kegiatan yang meliputi desain, kemudian pemilihan bahan, perencanaan, pembuatan, kualitas, manajemen, dan penjualan. Itu yang disebut sebagai proses manufaktur. Oke, any question? Sudah paham ya? Nah, sekarang saya kenalkan dengan sistem manufaktur sesuai dengan RPS kita. Pertemuan pertama kita belajar tentang sistem manufaktur. Nah, kita bekerja dengan sistem, maka kita perlu tahu sistem manufakturnya. Jadi proses manufaktur tadi berada di mana? Kalau berbagai macam proses berada di production. Tapi dalam kategori manufaktur kita harus melengkapi dengan berbagai tambahan. Jadi manufaktur itu tidak berdiri sendiri. Secara umum di perusahaan, manufaktur itu bermula dari definition of product. Ini bahasa Indonesia apa ya? Definition of product. Jadi benda itu harus dideskripsikan berdasarkan kebutuhannya. Nah, itu didapatkan dari mana? Yaitu marketing information. Marketing information ini berfungsi atau bertugas mencari tahu kebutuhan masyarakat itu apa untuk suatu produk. Oke. Setelah ada marketing information, misalkan dibutuhkan suatu produk makanan yang bisa dimakan mahasiswa di jeda kuliah, misalkan cepat, mengenyangkan, dan tidak bikin sakit perut, misalkan. Itu marketing informationnya. Tambah lagi karena itu mahasiswa, harganya harus murah. Nah, jadi ada secara ekonomis, ada secara teknis. Kita turun ke conceptual design and evaluation. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan visibility study. Jadi kita bikin konsepnya. Kira-kira suatu makanan simple, murah, bikin kenyang. Apa kira-kira? Nasi coklat? Atau lebih simpel lagi, obat kenyang? Ya, kita anggap sebagai nasi coklat ya, atau yang kecil. Kemudian kita lihat desainnya bagaimana sih, yang simpel, yang itu nanti mudah dimakan oleh mahasiswa, didistribusikan juga mudah. Nah, kemudian kita lihat visibility. Kira-kira visibility startnya apa kalau di nasi coklat? Kita belajar tentang nasi, kita belajar tentang memproses nasi. Kita memproses kalau nasi coklat biar mengenyangkan ada lauknya di dalamnya. Nah, lauknya yang mengandung protein yang cukup untuk kebutuhan mahasiswa. Kalau bisa ada sayurnya. Kemudian bagaimana kita membuat nasi coklat itu dengan harga yang murah? Maka kita butuh visibility start yang sesuai. Setelah kita menemukan konsep yang kita sebut sebagai nasi coklat, kemudian kita desain, kan? Sudah ada konsep desain, kemudian desainnya kita analisis. Setelah kita analisis, nanti ada pengkodean bagaimana cara membuatnya. Setelah itu kita turun ke prototyping. Nah, kita buat nasi coklat desain awal. Jadi desain awal nasi coklat itu bagaimana? Setelah itu kita baru masuk ke production drawing. Ya. Jadi di awal ini kita sudah menentukan konsep desain. Kemudian jika sudah memenuhi syarat, maka kita masuk ke proses produksi. Disinilah nanti akan kita produksi secara massal. Kemudian jika sudah kita produksi secara massal, baru kita lakukan proses inspeksi. Berarti apa? Ada quality control tentang kepadatan nasi, rasanya, warnanya mungkin. Apa lagi? Aroma, ada aroma. Kemudian berikutnya ada quality assurance, yaitu kita menjamin kualitas tentang nasi coklat yang kita produksi itu layak untuk dijual. Setelah itu baru kita serahkan kembali ke marketing dengan yang sudah di packaging. Nah, kemudian kita serahkan ke sales literatur. Sales literatur ini kembali ke sini. Di mana tadi marketing mencari tahu kebutuhan mahasiswa yang tadi.
Jadi kita jualnya kemana? Setelah itu ada proses produk yang sudah diterima oleh masyarakat. Namun jika dalam hal ini produk tidak diterima dengan baik oleh masyarakat, kita bisa kembali ke production value. Kira-kira apa sih salahnya kita evaluasi sehingga nanti kita bisa jual nasi copot dengan baik. Nah, secara singkat, sistem manufaktur itu bermula dari market ke pasar, kebutuhan pasar, kemudian ada spesifikasi produk, kemudian dibuatlah suatu konsep desain, kemudian ada detail desainnya, kemudian ada proses manufakturnya, dan dijual. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada. Nah, ini ada pertanyaan buat Anda. Kira-kira bagaimana sih proses manufakturnya? Yang pertama ada tas. Yang kedua ada motor. Ada yang bisa menjelaskan juga? Yang tas siapa yang mau mencoba? Kira-kira bagaimana cara memproduksi suatu tas? Bagaimana? Melihat target pasar, Pak. Iya, melihat target pasar dulu ya. Pengennya tas yang seperti apa? Kemudian yang kedua, menentukan bahan yang digunakan. Oke, terus kemudian ketiga, membuat desain sesuai dengan membuat pola sesuai dengan desain yang diinginkan. membuat pola sesuai dengan desain yang diinginkan. Kemudian setelah membuat pola, kemudian berikutnya menentukan alatnya ya. Jadi alat yang digunakan itu apa saja. Kemudian bagaimana proses produksinya. Nah, setelah itu diikuti dengan quality control, jangan lupa ya. Kemudian yang terakhir dijual. Nah, sekarang yang susah sekarang motor. Sama analisis pasar. Oke, jadi sama analisis pasar, kemudian Desain. ada desainnya, konseptual, kemudian ada detail drawingnya, kemudian ada pemilihan bahan baku ya. Nah, setelah pemilihan bahan baku, kemudian pemilihan, setelah bahan bakunya ada, jadi memilih cara prosesnya. Kemudian setelah caranya tahu, memilih mesinnya ya. Kalau caranya tahu, kita pilih mesin yang digunakan, kemudian berikutnya baru kita produksi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Jika tidak ada, karena waktunya sudah habis, kita ketemu lagi minggu depan. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Demikian PDD UKPT bidang pengajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.